Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo adik-adik semua, senang bisa berjumpa lagi dengan adik-adik melalui video hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dan keluarga tetap sehat ya. Nah, judul cerita kakak hari ini adalah Firman-Nya Menyelamatkanku. Wah, adik-adik, firman Tuhan bisa menyelamatkan manusia. Banyak orang diselamatkan karena mendengar firman Tuhan. Namun, ada juga yang tidak diselamatkan walaupun sudah mendengar. Mengapa bisa begitu ya? Ternyata ada dua sikap yang berbeda. Orang yang diselamatkan adalah orang yang mendengarkan firman dengan segenap hati. Setelah itu mendoakan dan merenungkannya. Sementara sebaliknya, bila tidak serius mendengarkan firman Tuhan, orang itu tidak dapat diselamatkan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Persiapkan hati, juga sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru dan kesempatan yang Engkau berikan. Terima kasih atas penjagaan dan berkat yang aku alami sampai saat ini. Tuhan, saat ini aku mau mendengarkan firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, apakah kalian tahu firman Tuhan dapat menyelamatkan manusia dari hal apa? Melalui membaca dan mengerti firman Tuhan, kita dapat diselamatkan dari godaan untuk melakukan sesuatu yang salah dan tidak benar. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita dengarkan berita firman yang akan kakak bawakan. Selanjutnya kakak akan menunjukkan sebuah gambar. Nah, gambar hewan apakah ini? Ya, betul adik-adik. Ini adalah unta. Unta adalah hewan yang kuat. Unta dapat mengangkut barang yang beratnya dapat berkisar 250 sampai 300 kg. Unta tinggal di padang gurun, tempat yang kering dan panas. Selain itu, unta juga memiliki beberapa ciri unik. Unta memiliki punggung yang unik adik-adik, namanya punuk. Dari punuknya ada dua jenis unta, yaitu unta yang berpunuk satu dan unta yang memiliki dua punuk. Apakah ada yang bisa menyebutkan apa ya fungsi dari punuk ini?
Punuk pada unta adalah tempat untuk menyimpan daging dan lemak. Ini dapat digunakan sebagai nutrisi di saat makanan sudah jarang didapatkan. Selain itu, unta memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi matanya dari debu di padang gurun. Wah, puji Tuhan! Segala sesuatu telah dirancang Tuhan dengan sangat baik agar unta tetap bisa bertahan hidup di padang gurun, walaupun lingkungannya kering, panas, dan banyak debu. Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa. Menurutmu, perlindungan apa saja yang Tuhan berikan untuk manusia? Adik-adik, Tuhan memberikan kita keluarga, kakak gembala, teman-teman, untuk selalu mengingatkan kita beribadah, menjaga hidup kita disiplin, sehingga tidak terjebak iblis. Selain itu, Tuhan juga memberikan Alkitab untuk mengajar dan menerangi kita. Kita patut bersyukur untuk segala pengaturan dan pemberian Tuhan bagi kita. Amin. Di dalam Alkitab ada seorang perwira yang beribadah. Namanya Cornelius. Ia adalah seorang perwira yang gagah berani dalam tentara Romawi. Seorang perwira adalah orang yang penting dalam angkatan bersenjata dan mempunyai banyak tentara bawahan yang menaati perintahnya. Meskipun demikian, Cornelius tidak sombong. Ia bersikap baik kepada siapa saja. Ia sering berdoa dan memberikan banyak sedekah kepada orang Yahudi. Tuhan mengetahui semua hal tentang Cornelius. Tuhan juga tahu bahwa Cornelius memerlukan firman Tuhan. Karena meskipun Cornelius beribadah, namun ia tidak mengetahui mengenai Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana ya caranya agar Cornelius bisa mendengarkan firman Tuhan kalau tidak ada orang yang datang kepadanya untuk menyampaikan firman Tuhan? Maka pada suatu hari, Tuhan mengirim seorang malaikat kepada Cornelius. Waktu itu Cornelius sedang berdoa. Awalnya Cornelius ketakutan karena ia belum pernah melihat malaikat sebelumnya. Malaikat ini membawa kabar gembira bagi Cornelius. Malaikat itu berkata, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Mendengar itu, Cornelius segera memanggil 3 orang laki-laki untuk menjemput Petrus. Petrus adalah seorang Yahudi. Pada zaman itu, orang Yahudi tidak bergaul dengan bangsa bukan Yahudi, apalagi pergi berkunjung ke rumahnya. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu, orang Yahudi meremehkan dan memandang hina orang bukan Yahudi. Padahal, di pandangan Tuhan, semua orang sama berharganya. Tetapi Cornelius perlu firman Tuhan, adik-adik, dan malaikat tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Bagaimana ya kelanjutannya? Mari kita membuka dan membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16. Ayat 9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 10, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ayat 12, di dalamnya tampak pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Ayat 13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak.
sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Ketika Petrus masih bingung dengan apa yang dilihatnya, datanglah para utusan Kornelius. Sekali lagi, untuk meyakinkan Petrus agar mau pergi bersama dengan mereka, roh itu berbicara kepada Petrus. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 19 sampai 20. Ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Ayat 20, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Akhirnya pergilah Petrus ke rumah Kornelius. Ternyata di rumah Kornelius telah berkumpul banyak sekali orang. Kornelius telah mengumpulkan sanak keluarga dan sahabatnya. Maka mulailah Petrus menyampaikan firman Tuhan dan Roh Kudus turun ke atas mereka semua. Hari itu juga mereka semua dibaptiskan. Haleluya! Kornelius beserta keluarganya dan sahabatnya sangat bersuka cita. Mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi dan mengajar mereka tentang firman Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah cerita kakak untuk hari ini. Untuk menutup cerita kakak, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, ajar aku setiap hari dapat membaca firman-Mu. Karena firman-Mu dapat menyelamatkan aku dan menjaga aku. Tuhan, mulai saat ini, aku mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Ayat hafalan untuk adik-adik diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Kakak sangat mengharapkan adik-adik bisa menghafalkan ayat ini dan ingat mengirimkan videonya ke kakak gembala ya. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Semoga semuanya tetap sehat dan aman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Halo teman-teman, sekarang saya mau menghafalkan ayat dikatakan dalam Alkitab Matius pasal 17 ayat 5. Oh, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin, puji Tuhan, haleluya. Matius pasal 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin.